Lu nggak, kita mau fight nih, kita mau fight. Lu hina gua goblok, lu hina gua lemah, lu hina gua nggak punya otot, oke. Itu memang fakta. Lu mungkin hina gua, oh Setio gampang jatuh dipukul. Gua nggak pernah bales kan. Gua fight sama dia, dia bilang, Setio petinju apa tuh dipukul sekali jatuh? Gue diem, memang kenyataannya. Iya kan? Memang kenyataannya, it's the fact. Cuman kayak lu ngomong gua pernah dipenjara, terus lu bikin YouTube konten, dan menurut lu itu cywar, it's fucking not, bro. Itu kayak McGregor lawan Khabib. Oke. McGregor bilang Khabib bapaknya teroris. Hanya karena Khabib orang Muslim. Itu nyakitin lo. Dia nggak tahu McGregor sebagai orang Muslim yang tinggal di Dagestan yang adalah bagian dari Rusia itu seperti apa. Iya. Dia tidak mengerti. Lu nggak boleh menyentuh hal-hal seperti itu gitu. Kayak dia bilang gue bekas pemakai narkoba. Dude, keluarga gue ngumpetin rahasia itu loh. Gue cerita rahasia itu ke Stephen Liu, kenapa? Dia merasa hidup dia nggak bisa jadi seorang martial artist karena apa? Karena dia udah berumur lah apa. Di umur Stephen Liu pada saat dia datang ke sini, gue adalah pecandu narkoba. Gue ini pecandu narkoba. Kenapa gue cerita? Gue nggak bangga jadi pecandu narkoba. Tapi gue selalu bilang, guys, hidup kalian tuh sehat. Kalian tidak pernah ternodai sama dunia itu. Jadi jangan pernah anggap diri kalian lemah. Gua ini bekas orang gagal. Gue sekarang mau cerita tentang kehidupan narkoba gue dan kenapa sensitif banget buat gue. Waktu gue berhenti narkoba, gue duduk 3 hari telanjang di kamar mandi di tai yang udah kering gue dan kencing gue yang udah bergerak di badan gue sendiri. 3 hari loh. 3 hari. Gak ada yang ngapa-ngapain. Dan itu orang nendang pintu kamar gue dan nyelamatin gue. Ode. Di titik itu gue berpikir, ini terakhir. Mau gini terus gitu. Udah teh, lu mau ngapain? Lu mau ngapain kayak gini? Dan yang menyelamatkan gue adalah bela diri. Itu kenapa gue bisa bilang ke orang-orang, ini adalah jalur hidup gue karena gue diselamatkan. Gue nggak tahu kalau gue nggak kenal bela diri ya, gue agak sedih cerita ini sih. Cuman inilah kenyataan, mungkin udah saatnya juga karena si Ahong juga udah ngomongin di depan publik. Sekarang gue saatnya cerita yang nyatanya gitu. Gue nggak tahu hidup gue tuh bakal jadi apa kalau gue nggak ketemu bela diri tahun 2007. Gue bingung. Jujur di saat itu gue udah bingung. Gue udah nyuri ATM emak gue nyuri ATM bapak gue. Apapun yang bisa gue ambil gue jual Buat make. demi sabu. Dulu tuh gue gila nyabu. Gue gak ngerti, gue gak malu. Gue gak takut juga ditangkap polisi karena lu mau cek urin gue, lu cek lah urin gue. Sampai lu capek, lu cek darah gue gak peduli, gue udah gak takut. Gue pengen tuh ketemu sama orang-orang BNN, gue pengen jadi pembicara. Karena gue merasakan, gue tanpa rehabilitasi bro, gue sembuh. Bisa. Gue ada titik-titik, anak Bandung tau lah, anak Bandung tahu, Sinergi Jiu-Jitsu Bandung tahu, angkatan pertama. Itu ada titik di mana gue latihan tuh masih muntah-muntah. Gue masih sakau. Gue pengen banget nyabu, gue pengen banget nyabu. Makanya di sini atlet, gue bilang sama mereka, lu hidup lurus. Ada saatnya nanti gue bikin pesta buat lu setiap kali kita fight. Kita minum alkohol, Sekedar minum alkohol. tapi that's it. That's it. Kita barbecue, gak ada pesta-pesta yang lain tuh di luar itu gak ada. Oh, Gak sampai ketahuan bang? Gue bilang sama atlet-atlet yang ada di Lens MMA, lu berantem di luar gym Oke. karena mabuk, gue nggak peduli karena apa. Lu perkosa cewek, lu ngerokok, lu pasti mati. Gue hancurin lu di latihan. Gue nggak peduli alasan lu apa. Ini nggak cuma buat atlet lo. Gue pernah ada member sini datang, member kesayangan gue, tetangga gue Kevin. Oke. Dia mau tanding tinju, beberapa member. Dia ngaku sama gue, dia tahu sifat gue kan, karena kita udah kayak saudara tiap hari main. Dia tahu sifat gue, dia ngaku dia habis minum. Lo tahu, pas dia datang dia gue suruh apa? Gue suruh dia skipping setengah jam. Nggak berhenti, pakai interval. Ada sprint, ada biasa, ada sprint, ada biasa. Gue nggak pernah marah orang, gue nggak mungkin marah-marah anjing lu gitu, enggak. Gue suruh lu skipping, lu bilang lu sakit, nggak ada. Kemarin lu minum lu nggak sakit. Skipping lu. Gue member, gue nggak peduli lu mau fight. Lu mau fight, lu tahu dedikasinya seperti apa, loyalitasnya seperti apa, lu nggak main-main. Mau lu member, mau lu apa, gue nggak peduli.
Itu yang ngebikin karakter gue. Gue dulu, aduh, gue sih sampah banget loh kalau nggak ada bela diri. Gue menemukan agama, gue percaya lagi sama agama. Setelah bela diri. Setelah bela diri. Jadi menurut gue bela diri itu segalanya. Buat gue kayak gue merangkul Risanda setelah fight. Yang lo bikin geger otak ringan. Gue merasa bersalah sih, musuhnya tuh Ahong. Sekarang dia geger otak berat. Gue berusaha merangkul teman-teman, balik teman-teman gue. Kenapa? Gue pengen memberi mereka semangat. Okay. Lu ada di titik yang menurut gue tinggi banget dibanding gue dulu. Oh. Gue dulu tuh aduh, teman-teman kuliah gue semenjak gue juara One Pride baru mereka percaya gue atlet. Semenjak juara? Semenjak juara One Pride. Selama ini enggak? Berarti setelah kalau orang tahu gue tuh dulu apa, kalau atlet-atlet tahu gue dulu tuh apa, waduh, nggak percaya kali ya? Nggak mungkin nih dia kayak gini kali gitu kali ya? Ya, gue dulu hancur banget bro. Gue dulu hancur banget. Dan kalau ngomongin emosi, gue katanya dimancing emosi. Waktu selesai tanding, gue masih ngina Ahong di hotel. Kalau lu nggak mau ngaku, ya berarti lu bukan siapa-siapa. Ahong. Dia kemarin bilang. Hah? Dia kemarin bilang. Iya. Gue masih hina lu di hotel. Iya. Dan lu nggak ngelawan. Jadi jangan lu bilang gue takut sama lu. Gue pukul lu kapan aja. I beat you kan? Lu bilang. Iya. Dia bilang kemarin gitu. Bukan I beat you, I fucking beat you. Oh gitu. I fucking knock you out. I fucking knock you out bro. Gitu ya? Iya. Gue emosi banget. Dan yang bikin gue nggak emosi siapa? Coach Mike. Bukan perkataan si Ahong yang bilang karena Pak Ardi Bakri nggak suka. Oke. That's not it. Coach Mike bilang, Theo, you already won the fight. What do you want more? Itu yang bikin lo berhenti. Yeah. What do you want more? You want to fulfill your rage? It will never be fulfilled. Vengeance will never be fulfilled. You want to believe me or not? I don't care, but I just want to say what I say. Itu setelah bilang fuck you. Iya. Iya. Ini the real top. Kalau menurut gua selalu menjadi diri gua sendiri. Gua nggak pernah pura-pura. Gua kalau nggak suka sama orang, gua nggak peduli dia siapa, gua tunjuk, gua maki. Kebun binatang keluar. Semua keluar. Semua kebun binatang keluar. Gua nggak peduli dia siapa. Bukan itu branding image lo, Bang? Bukan. Itu adalah gua. Oke. Gua menjadi sopan karena gua butuh makan. Gua nggak bisa hidup seperti binatang. Oke. Manusia tidak bisa hidup seperti binatang. Seberbakat apapun, sepintar apapun manusia, kalau dia tidak bisa menghargai etika kehidupan, tidak akan ada orang yang menghargai dia dan bisa memberikan dia uang untuk mengapresiasi kehebatan dia. Berarti lo menahan sisi liar lo untuk mencari makan. Untuk mencari hidup. Gue belajar juga dari bela diri. Kita harus bisa menahan sisi liar kita untuk memenangkan pertandingan. Karena gue berpikir, nggak tahu yang lain, gue berpikir itu branding image lu seperti itu. Lu Enggak. tengil, lu songong. Di dunia bela diri, kenapa gue suka di dunia bela diri? Seperti gue bisa menggantikan itu saat itu dengan habit buruk narkoba gue. Di saat gue narkoba, gue bikin banyak kerusuhan. Oke. Di bela diri, gue dibayar untuk rusuh. Bang, gue dapet informasi dari Intel nih, Bang. Ya, anjay. Lu dulu kuliah di Unpar kan? Iya, Unpar Bandung. iya. Katanya dari dulu emang lu tukang cari ribut, Bang. Coba itu tolong dikonfirmasi, Bang. Bener nggak, Bang? Jadi lu kayak pengen show off nih ya? Aduh. Bener nggak, Bang? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kalau tukang ribut enggak. Cuma entah kenapa bentuk fisik gue ini mengundang keributan. Kenapa? Gue nggak tahu. Terus dari kecil, gue ini kan korban bully. Iya. Gue dari kecil memang besar badan gue kan. Gue gendut. Kayak anak Anak gue besar. Kalau gue plus gendut. plus gendut. Gue umur 12 kelas 6 SD lah. Hah? Berat gue 100 kilo. Itu banget tuh untuk Nah, gue anak-anak gendut yang dibully. Oh. Yang kayak waktu viral di Makassar tuh ya? Iya, dan gue ini bapak gue kalau gue nangis pulang dulu gue pernah ditelanjangin Sama yang ngebully. di mikrolet Kelas 6 SD? kelas 6 SD. Telanjangin? Telanjangin di mikrolet. Dan satu tusukan sedalam gini masuk ke punggung gue. Serius, Bang? Iya. Anak pada zaman dulu sangat-sangat juga, Bang. Lumayan. Gue dipalak sama anak-anak SMP tawuran lah. Jadi mikrolet diberhentiin, mereka rame bawa celurit, leher gue udah dicelurit, gue disuruh keluar karena sekolah gue kan sekolah
Katolik. Oke. Gue tidak membedakan agama. Iya. Tapi kan beda. Celana kita segini. Celananya ya. Celana kita segini. Seragam juga pasti beda. Kaos kaki kita segini. Iya. Ada capnya. Baju kita ada capnya. Gue dicelurutin, celurit keluar. Gue digebugin, dipalat, ditusuk sedikit masuk segini di perut gue. Terus gue ditelanjangin. Gue pulang, gue jalan sekilo, gue nangis, gue diketawain semua orang. Gue inget banget hari itu, gue gak akan pernah lupa di otak gue. Gue jalan sekilo ke rumah, sampai rumah gue digamparin sama bapak gue. Oh malah digamparin? Gue digamparin, gue inget banget kata-kata bapak gue. Lu anak gue, lu dilahirkan ginting. Gak pernah ada ginting yang diperas orang. Gak pernah ada ginting yang ditindas orang, tidak melawan. Oke. Mulai saat itu, gue memilih untuk tidak ditindas siapapun. Mulai saat itu? Mulai saat itu. Baru mulai latihan bela diri? Dari situ gue selalu mencari keributan. Sampai di Unpar? Jadi, di Unpar pun sebenarnya gue gini ya, gue lagi jalan. Gue inget hari pertama kali gue kuliah, gue inget banget. Tinggi udah segini? Udah. Tinggi kan? Pakai celana hitam, kemeja putih. Oke. Hari pertama kuliah ya? Maba. Nentek, maba. Gua jalan lewat Selasar Arsitek, Wind Tunnel. Oke. Kalau anak Unpar tahu tuh Wind Tunnel. Wind Tunnel, anak Unpar? Wind Tunnel, udah pasti tahu. Pas gua jalan, gua nggak tahu dong ternyata anak fakultas sipil sama anak fakultas hukum ribut. Oke. Karena ini Wind Tunnel, di sini arsitek sipil. Oke. Di sana hukum pertama, FISIP di belakang, di bawahnya ekonomi. Nah, gue jalan lewat Wind Tunnel. Kenal lah gue. Gue dipikir anak hukum. Karena nama gue Ginting. Oh, kebanyakan emang dari Batak kan hukum. Emang hukum kan Batak semua kan. Iya. Kenal lah gue. Lah disitulah gue nyari ribut. Gue rusuh di situ. Di situ. Nah mulai dari situ, terus ada gap kan antara. Jadi ini harus diobrolin juga lah. Kenapa gua ada gap antara anak Bandung asli dan anak non luar Bandung, anak Itu nasional. udah terjadi dari dulu Bang. Dari dulu, Abbas sama Anas. Iya, pasti itu udah. Pasti ada. Sampai sekarang juga. Nah, gua kan orangnya tidak mengenal ras. Karena dari kecil gua nggak peduli agama lu apa, lu ras lu apa, gua nggak peduli, gua mau temenan. Oke. Karena memang dari dulu ya mau nggak mau teman gua semua orang Chinese. Emang itu kenyataan. Pulang sekolah, teman gua semua orang agamanya muslim, gue kan nggak muslim. Iya. Gue tidur sama teman-teman gue yang muslim, gue buka puasa sama teman-teman gue yang muslim. Begitu sekolah, gue ketemu sama teman-teman gue yang Chinese. Jadi gue nggak pernah melihat orang beda, gitu loh. Nah, pas gue ke Bandung, gue kaget. Kayak gitu ternyata. Kok beda nih? Masih ada kayak gitu. Abbas sama Anas. Nah, itulah gap itu yang begitu gue gede. Gue dimarahin orang, gue nggak kena. Iya. Gue dimarahin orang, gue kayak bisa. Oke, lu marah. Itu nggak serem buat gue. Gitu doang itu. Jadinya ribut. Oke. Nah, terus gue tidak mengenal fakultas. Sedangkan di kuliah antar fakultas tuh ternyata ada gap. Semua kuliah kayaknya gitu. Semua, apalagi sipil dan hukum. Di daerah manapun kayaknya sipil hukum. Iya, dan gue Batak dipikir mulu gue anak hukum. Padahal gue anak fisip. Aduh Tuhan, gue kena mulu, gue di tengah-tengah mulu. Nah, gue ributnya di situ. Dari situ. Terus gue nggak suka senioritas. Gue paling benci senioritas. Bukan benci ya, mungkin menurut gue gap senioritas itu penting ada. Cuman senior itu bukan dewa. Oke. Waktu gue ditusuk sama orang di palak, nggak ada senior gue nolong gue. Gak ada. Tapi memang Gue dilemparin batu sama anak kampung di rumah gue gara-gara gue sekolah Katolik, tapi gue hitam. Gak ada yang nolong gue. Gak ada yang nolong gue. Jadi gue tidak mengenal sistem senioritas itu. Menurut gue senior oke, gue tetap hormat sama orang lebih tua karena gue punya kakak. Oke. Gue di berkeluarga sepupu-sepupu gue banyak yang lebih tua. Gue nggak berani ganggu mereka. Gue panggil mereka bang. Cuman nggak berarti lu atur-atur gue dong. Iya dong. Nggak berarti kita baru kenal. Lu senior gue. Lu suruh gue beli apa? Gorengan. Ya enggak dong. Gitu. Ya. Ribut aja mendingan gitu. Iyalah. Berarti dari situ ya. Iya, dari Muncul situ. kalau Theo emang tukang cari ribut. Emang tukang cari ribut. Dan generasi atas membuat gue sekarang seperti itu. Padahal pada saat gue senior, tanya anak 2005 ke bawah. Oke. Ada nggak senioritas waktu gue senior?
kita semua berkumpul bareng, minum bareng. Ingat kan kita mabok di taman fisik bareng. Minum anggur merah setiap hari Selasa for sale. Gue yang bikin Sambil anjing-anjing ya Bang. iya anjing. Terus kita pas gue jadi senior, kita anak Bandung sama anak nasional itu semua satu. Nggak ada ya? Gak ada lagi tuh kayak gitu. Waktu aman lo. Pas zaman gue, kebetulan gue kuliah 8 tahun, 7 tahun 11 bulan. Betah Bang ya? Betah. Karena gak bego juga. Itu menurut gue masa-masa paling indah adalah masa-masa kuliah gue, karena banyak banget gap perkuliahan zaman dulu sama perkuliahan zaman gue. Itu ada jenjangnya tuh beda banget. Gak ada lagi tuh senior yang minta ini. Wah, zaman gue sih udah gak ada. Nggak ada sih. Udah jauh dari itu. Gue bener-bener teman-teman gue adalah angkatan 2008, Masih muda. 2006, 2010 gue masih kenal. Masih kenal Bang. Walaupun karena gue bodoh juga sih. Karena gue gak lulus. Betah kali ya. Iya. Cewek cakep-cakep bos. Termasuk Istri kenal di bela diri. bela diri. Istri waktu itu gue ngejar juara nasional tinju. Istri ngejar juara nasional jiu-jitsu. Jago Bang. Juara nasional 2014. Tidak terkalahkan, semua menang submission. Semua menang submission. Semua fighter di semua daerah menang submission. Berarti lo kalau macam-macam di submission yang dia. Nggak kena kalau gue lebih jago. Oh iya. Gak ada yang bisa submit gue. Setiap postingan dari Natalik Monster selalu ada Theodorus Ginting di bawahnya. Ya. Entah nge-like, entah nge-love. Ada apa sama kalian berdua Bang? Apa emang Sebenarnya Alex Monster gak ada apa-apa sih. Menurut gue dia orang yang baik. Cuman kemarin konflik pertamanya adalah dia nantang Ahong. ini? Iya. Dia sebenarnya pertama kali karena nantang Ahong. Nah ini gue ngerasain juga. Waktu gue nantang Ahong pertama kali di fight ketiga gue, habis lawan Ngabdi gue nantang Ahong kan. Iya. Nah, disitulah mulai fake account memberondong gue dengan perkataan-kataan kasar. Gue baca. Dan beberapa lo balas. Dan beberapa komen itu dihapus. Ini suspicion gue doang. Gue rasa itu adalah lu sendiri, Om. Masa Bang? Ya, karena cara bahasanya sama. Akunnya beda, bahasanya sama. Dan dia juga ngejawabin ada beberapa komen kita waktu gue sama Alex Monster. Dan memang account kita, gue dan Alex Monster diblok sama Ahong untuk waktu yang sangat lama. Sampai kasusnya Alex Monster diangkat, akhirnya dia nggak blok account gue. Ada apa? Bukan berarti Natalik Monster berguru sama lu untuk mancing emosi. Enggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Cuma memang gue lihat si Ahong ini nggak bisa ditantang orangnya. Memang dia siapa? Lu Tuhan. Bukan coy. Lu fighter, just another fighter. And being a fighter udah pasti ditantang. Pasti deh. Pasti. It's life. Kalau kita nggak kuat sama pressure kehidupan kerja, jangan kerja di bagian itu. Nggak kuat sama pressure tantangan-tantangan, jangan jadi fighter. Jadi Pinky Ninja aja. Nggak ada yang ganggu. Dia pernah ikutan ya itu. Ninja Warrior. Dia bilang gue kalau harus mancing emosi dia kalau nggak berani. Dia tahu rumah gue di mana. Rumah gue persis di belakang Bloy Junction. Lu pernah kirim murid lu ke sini? Lu tahu datengin aja rumah gue. Kita sparring. Abang merasa yang ngirim Stephen Liu ke sini Ahong? Asas praduga gue mungkin ya, kegeeran ya. Mungkin gue ya. Hukum ya, mantan anak hukum. Cuman bukan ini kontennya. Kayak ngapain gue ngangkat lu udah kalah. You're nobody. Tapi kemarin gue ngobrol sama Ahong, ketika Ahong balas komen kalian di Instagram, lu bilang, nah gitu dong. Iya. Jadi seru. Iya, akhirnya seru. Nah gitu dong, lu balas dong. Gitu lo ngomong gitu Bang? Iya. Soalnya lu jangan pakai fans lu dong. Soalnya gue disuruh konfirmasi ke lo. Iya, bener. itu gua. 1 tahun gua challenge Ahong. Yang balas fansnya. Dia mau rematch sama gua karena fansnya yang minta. Kalau fans lu suruh lu makan tai. Goblok. Kemarin gue You control your fans, bro. Kemarin gue ngobrol sama Ahong, dia nggak akan mau tanding dengan lu atau Andika Mamesa sebelum kalian berdua ketemu. Emang dia siapa? Lu peringkat bawah, bro. You don't choose. You choose too much. Gue tantang lu dari lama, lu gak pernah milih gue. Faktanya,
Dia mau lawan siapa? Mau lawan siapa? Mungkin Di atas dia Andika Mamesta. Wintri 45 Di bawah dia. di bawah dia. Iya. Mau gampangin, mau lawan yang di bawah-bawah. Jangan di One Pride tuh. Eksisi aja Liga Amatir. Gue bikin lu, gue bayar deh. Kesian gue sama lu. Tapi kenapa alasan abang nggak mau tanding sama M? Nggak ada alasan apa-apa sih. Sebenarnya gini, setiap orang butuh exposure. Oke. Setiap orang butuh exposure. M ini udah setahun nggak fight. M. Yeah, nobody actually knows who M is. Ya, sekarang. Terus Ahong punya exposure. Ya sorry, lu cuma batu lompatan sekarang. Lu butuh exposure, you fight Ahong. That's it. Setelah exposure itu ada, mengalahkan Ahong kita dapat exposure. Exposure lawan exposure will be a very good exposure. Itu. Ya, benar. Mega fight lagi. Kalau kayak gue langsung ketemu Ahong, gue udah tahu Ahong nggak punya napas. Ejakulasi dini kalau di fight. Ya, jadi udah beda. Dia harus berarti bertahun-tahun kali buat bisa ngalahin gue, buat ngalahin nafas gue. Tapi kalau gue sama M, gue butuh exposure nih. Also, it's good for One Pride kan? Iya. Come on man. Ya, bukan ngomong arogan, cuman memang kenyataannya ya. Everybody loves to hate me. Iya, benar. Everybody loves to hate me. It's okay, itu bagian dari karakter gua. Tapi kalau orang mau fight sama gua, saatnya nge-build up sesuatu yang lebih hebat dong. Iya. Liga juga butuh ini dong, timbal balik dong. Gak cuma fighter doang yang fight. Gak cuma kita doang yang nge-build sama kita, tapi Liga juga butuh exposure yang tinggi banget dong. Ini sisi bisnis lah. Iya. Kalau Ahong sama Theo udah basi lah. Ahong KO dan dia nggak mau ngaku. Udah, that's it. Exposure Ahong cuma dia nggak mau ngaku. Udah, dia capek lah. Capek mau jadi fighter nggak capek, main catur. Nah, sekarang kita butuh bintang baru. Ya, iya dong. Iya lah. Mau sampai umur berapa? Theodorus Ginting juga nggak akan bisa jadi juara selamanya. 4 tahun lagi Theodorus Ginting udah 40. I will be nobody. Nobody. Bukan karena lu temenan sama M, latihan bareng sama M. Itu kan Nggak, yang gua gosip sama yang M. beredar. Di pelatihan kita itu selalu jadi obrolan suatu saat kita ketemu gimana make sure suatu saat kita ketemu the exposure is there, jadi worth it gitu. Iya. Worth it, fight itu worth it, jadi everybody will remember the fight gitu. Like I beat Ahong, everybody will remember the fight. 9.5 million view YouTube, belum pernah ada loh. Hampir 10. Coba bukan sombong ya, tapi fighter One Pride lain yang bisa tembus angka itu siapa? Setelah itu baru pada naik. Ya, nonton 3.5 hari ketiga. Iya. I remember. Karena hari ketiga temen gue orang New Zealand bilang, view YouTube lu lebih banyak daripada orang yang ada di New Zealand. Gue inget juga semua orang pengen nonton itu karena pengen gue kalah, walaupun itu nggak kejadian. Tapi kita pengen, gue sama M pengen, karena gue sama-sama berjuang di era yang sama kan. At least segitulah. Exposure ada di situ. Kalau M beat Ahong will be a very good exposure. Everybody will watch it. Oke. Karena semua orang yakin Ahong pasti menang. Iya. Dan gue ada di situ buat meyakinkan Ahong pasti kalah. Oh gitu ya. Ya. Oke, kita tinggalin masalah ini. kita kembali ke Abang. Oke. Sekarang tanding kapan lagi, Bang? Tanding setelah pandemi berakhir, secepatnya tanding. Udah ada jadwal? Seharusnya 4 Juli ya. Seharusnya, cuma kita nggak tahu pandemi gimana ya. Keputusan pemerintah gimana. Tapi tercepat lah. Karena saya udah siap. Saya nggak seperti fighter-fighter yang lain yang ada liburnya. Saya terus berlatih setiap hari. Biarpun nggak tanding. Biarpun nggak tanding, latihan tetap keras, conditioning tetap keras, tetap menjaga fisik walaupun kemarin sempat off ya. Karena setelah kemarin pertandingan terakhir itu pestanya 7 bulan sampai buncit parah 100 kilo, paling enteng 95. Sekarang udah balik lagi ke 82 setelah 4 bulan berlatih. Udah balik lagi, conditioning udah bagus, siap lagi buat jual beli 5 round. Walaupun saya KO di ronde ketiga, saya bisa balik ke ronde kelima. Jadi saya tinggal menanti kapan ada panggilan, karena saya harus mempertahankan sabukan, mandatory kan. Wajib. Mandatory. Sekarang ada pandemi ini jadi agak diundur kan mandatorinya kan. Tapi kapanpun saya udah siap buat fight lagi. Kemarin harusnya kita mau main di 45 ya. Cuma kan karena dia di luar kota kan. Iya. Kesian juga. Sekarang nggak sulit kan. Wah, luar biasa sih. Pakai SKM segala macam. Parah. Dan itu biayanya tinggi banget kan. Itu juga nggak ini juga
Mungkin saya bukan merasa tinggi, tapi di kelas-kelas saya mungkin sekarang karena saya pertama kali fighter one pride yang punya view tertinggi, pertama kali, udah saatnya semua fight yang saya adakan ada sekarang mega fight kayak ini. Udah dikasih tahu siapa setelah win 5 gagal? Kemarin kata Alvin Kinca ya? Lagi ya. Abang nggak protes, kenapa Alvin? Saya nggak berani protes, karena gimana pun juga saya sekarang dikenal absolut sama semua orang kalau saya memang seorang fighter MMA setelah ada one fight. Saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta ganti rugi duit latihan walaupun diundur. Itu tidak profesional. Ingat kawan-kawan yang profesional, tidak ada minta ganti rugi karena pandemi itu nggak ada. Nggak ada, ini bencana nasional, ini bencana global guys. Nggak ada ganti rugi. Latihan itu kerjaan kalian. Kalian bekerja untuk latihan, bukan buat mencari sponsor buat latihan, bukan. Kebalikannya. Kita itu bekerja untuk Mungkin performa. Berbeda kalau tiba-tiba fightnya diputus tanpa ada apa-apa. Tanpa ada apa-apa itu beda. Itu wajib. Itu memang salah liga. Cuma ini kan pandemi. Ini kan bencana global. Semua orang kan ada di dunia. Bahkan paman saya aja meninggal. Tapi bukan karena itu. Bulan lalu paman saya meninggal karena COVID. Abang takut sekarang? Banget sih. Banget. Karena paman saya tuh lumayan bandel orangnya. Bandel dalam hal nongkrong atau gimana? Ya begitulah. Oh. Berarti abang selama ini Kayak dia merasa nggak mungkin lah. nggak mungkin kena. Tipenya, iya. Nggak mungkin kena. Tipenya yang keras lah. Berarti abang takut nih selama ini nggak kena. Banget. Bahkan nih motor aja nganggur udah lama banget, 4 bulan. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan. Jalannya cuma ke tempat kita lari. Situ doang ya? Iya. Ini paling berani sih gitu ya? Ini kesian banget nggak jalan. Paling biasa nempuh jarak jauh nih. Anak istri sehat kan? Sehat, semua keluarga sehat. Orang tua saya makin khawatir juga sama keadaan karena semenjak om saya meninggal. Tapi saya mendoakan yang terbaik sih buat keadaan ini sih. Soalnya serem banget sih di dunia sih. Iya. Kita semua ketakutan, terus sekarang semua ekonomi kita terguncang. Nah, apalagi kayak saya yang masih ada di kantor dan tidak bertahan, tidak di PHK, masih beruntung ya. Kalau kayak saya pekerja jasa. Saya bertahan hidup dari 2008 membiayai kuliah sendiri sampai sekarang membiayai keluarga saya sendiri. Ya, ada beberapa orang yang bilang saya nikah sama anak orang kaya, itu goblok. Ya, itu tolol. Orangnya juga sekarang lagi nonton, pasti gue yakin itu goblok banget. Bilang saya kawin sama orang kaya, terus saya nggak perlu membiayai kehidupan. Dude, saya kawin sama anak orang kaya. Itu berarti saya tingkatnya harus naik lagi dari duitnya. Jangan bego. Netizen, ada netizen yang ngomong gitu. Ada bang? Ada, goblok banget. Tahu lu banget dong itu orang. Netizennya bukan netizen beneran lagi, dia fighter lagi. Aduh, parah banget. Tahu lu banget berarti dong? Tahu, dan kata-katanya gue juga tahu. Nah, gue penjual jasa. Apa yang gue hasil jadi duit adalah gue datang ke rumah orang, gue melatih dia menjadi lebih baik, keadaan fisik dia lebih baik, menjadi orang lebih baik daripada kemarin. Dengan ada COVID-19, gak ada yang berani. Member gue udah berapa bulan kosong. Sama sekali. Lu harus muter otak gimana caranya menghidupi keluarga. Puji Tuhan sponsor masih ada biaya. Masih ada biaya. Puji Tuhan. Walaupun dulu Ahong bilang sponsor gue miskin cuma bisa ke Bali, tapi sponsor gue lebih kaya daripada sponsor lu. Yakin? Gue nggak kerja masih punya duit puluhan juta per bulan. Nggak kayak lu. udah selesai kan? Kita bahas keluarga. Vengeance-nya masih gue emosi banget soalnya. Emosi banget. Kalau menurut dia bikin gue emosi karena hal pribadi, lu ngomong hal yang menurut gue gak etika menurut gue. Tapi enggak, abang memaafkan Ahong? Gue memaafkan, tapi gue tidak akan pernah melupakan. Sama ya? Memaafkan, gue udah melupakan apa yang, tapi gue tidak akan melupakan apa yang pernah keluar dari mulut lu. Itu adalah karakter lu yang gue nilai seumur hidup lu. Kok sama jawabannya sama Ahong kemarin? Mungkin tidak akan berteman dengan Theo selamanya sampai mati. That's good. I don't have to be firm with you. Anak yang lu tinggalin waktu umur 2 hari udah umur berapa sekarang mas? Sekarang udah setahun. Lagi lucu-lucunya bang? Lagi lucunya, puji Tuhan akhirnya gue ketemu lagi sama dia. Ya memang perjuangan waktu kemarin latihan itu lawan Ahong emang gila sih, emang luar biasa sih. Gue lahiran juga sebenarnya buat biaya rawat anak, gue meninggalkan anak-anak gue ini sebenarnya kan duit sponsorship gue tinggalin buat mereka. Gue di Bali itu kerja, nggak bawa peser pun, cuman bawa ongkos. Iya. Gue harus bayar kosan, ya lumayan lah, ongkos makan gue sendiri. Tapi didapat, tapi hasilnya kan sekarang. Ya puji Tuhan lah, adalah. Selalu adalah uang yang dikasih buat gue. Klien emang gue memang pinter melatih orang dari dulu.
Klien-klien gue yang di Bali ngambil paket langsung sebulan. Itu yang membantu lu hidup di sana. Iya, bahkan ada beberapa klien gue yang di Bali, sekarang mereka ekspat pindah ke Jakarta, mereka masih sama gue. Lu datang atau mereka kesini? Gue datang ke sana, mereka di daerah selatan, beberapa ketemu gue. Jauh ya bang? Ya, demi keluarga lah. Iya. Abang mungkin ada pesan untuk teman-teman fighter yang lain yang masih berjuang di bawah. Kan kadang-kadang cuma gini-gini doang nih, gua nggak ada pemasukan apa-apa lagi, beda sama yang udah tinggi-tinggi. Perjuangannya mungkin udahlah malas dah, gue jalanin aja. Buat teman-teman fighter yang masih berjuang, gue tahu banget sakitnya kayak apa. 10 tahun lalu gue juga bukan siapa-siapa. Sampai sekarang pun gue masih belum siapa-siapa menurut gue. Yang kalian lihat itu cuma pandangan visual doang, kelihatan bukan sakitnya kan. Kalau menurut gue, kalau kalian sudah mau menyerah dengan keadaan, carilah pekerjaan yang layak buat menggantikan pekerjaan kalian sekarang sebagai seorang fighter. Kalau yang merasa masih bisa bertahan, bertahanlah. Bertahan bukan berarti kalian berada di keadaan itu terus. Ya. Selalulah menjadi lebih terbaik. Selalulah berlatih menjadi terbaik. Karena mungkin saat ini orang tidak sponsorin kalian karena menurut sponsor kalian kurang. Jadilah lebih baik. Jadilah saya yakin baik. dengan ada sekarang One Pride, bakal banyak brand yang bakal ngangkat kalian. Menurut kalian, ambil kesempatan yang ada. Kalau dapat kecil dulu, nggak apa-apa. Perjuangan pasti dari kecil, Bang. Iya, dari kecil lah timbul besar. Saya ingat saya dari sponsor cuma dikasih duit 500.000 sebulan. Sampai lumayan lah, sekarang saya nggak mau jembut-jembut. Lebih dari 20 yang kemarin ya? Ya, lumayan lah. Dari jenggotnya 3 kali. Mau lihat motornya aja. Sama itu tuh ikan lompat-lompat. Lumayan. Tapi saya juga baru merasakan beberapa tahun terakhir ini sih, bertahun-tahun berjuang. Ya keluarga saya lah yang lihat air mata saya setiap malam, keluhan saya juga banyak keluh ke Tuhan juga sih, sama lah. Ya percaya guys, kalian di daerah mau kalian bilang apapun atau kalian di kota, yang kalian rasain saya juga rasain. Percaya deh. Saya nebeng di rumah orang tua saya lama. Sama istri? Enggak, kalau sama istri enggak. Saya pas ketemu istri saya udah solid. Memang nggak punya tabungan, cuman semua terbayar sendiri. Oke. Aman berarti. Aman, lumayan lah. Puji Tuhan ini motor Harley Davidson, ini hadiah. Percaya nggak percaya, ini hadiah. Sepeser pun tidak keluar uang saya. Sampai servis, perawatan semua. Puji Tuhan loh. Jangan dilihat sekarangnya maksudnya. Padahal ini cerita mengenai perjuangan ya. Sebelum saya melawan Ahong, saya bilang sama teman-teman saya, nanti pada saat saya menang, saya akan berusaha cari sponsor, bisa beli Royal Enfield. Ada yang dapat motor yang bisa beli 2 Fortuner. 2 Fortuner guys. Ada yang ngasih. Kenapa? Perjuangan keras. Kita nggak tahu siapa yang bakal menghargai perjuangan kita. Jadi jangan pernah berhenti berjuang. Kalau kalian masih kuat ya, gua nggak bilang tetap stay di fight, enggak. Kalau kalian dapat jalan lebih bagus, ambil. Kayak gue pernah ngasih Ongen petinju, sekarang dia ada di Dirgantara. Ongen dia tahu. Dia dulu juara amatir. Dia dulu yang pertama kali reach saya ngomong, "Bang, gue diterima di Angkatan Udara." Ambil. Gue bilang, "Ambil." Menurut saya di tinju masa depannya nggak terlalu gini banget. Menurut saya ini bakal jadi lompatan. Ambil. Di Angkatan Udara pun lu masih bisa berkarya. Iya. Masih bisa. Bahkan pangkat lebih gampang. Masih bisa. Ambil bro, gue bilang. Jadi selalu tetap berlatih keras. Kenapa? Di saat kita lagi berlatih, kita nggak tahu apa tawaran datang. Yang terbaik datang, itu kita ambil. Sekecil apapun itu kita ambil. Kalau saya memang puji Tuhan selalu ada jalannya aja. Selalu ada di dunia fight. Saya nggak mau sombong, tapi selalu ada. Itu yang membuat saya, kenapa tadi saya bilang saya kenal agama lagi. Karena fight. Mau ngeluh, selalu ada lah. Selalu ada orang di sana yang datang nge-reach kita. Selalu ada lah, nggak bisa bohong lah. Saya nggak ngomong agama ya, tapi ini bersyukur sama yang Maha Kuasa lah. Memang kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Tidak pernah mengkhianati hasil. Ya. Terima kasih Bang Theo. Sudah waktunya diganggu berapa jam? Enggak lah. Hampir sejam lebih. Setelah menunggu 6 bulan. Akhirnya ketemu juga. Thank you Bang. Sampai ketemu lagi. Sukses terlalu karirnya dalam keluarganya. Cepet nambah anak lagi Bang kalau jangan, udah enggak. Jangan. Gua aja cukup capek. Biayanya mahal bos. Sampai ketemu lagi di Ngobat. Ngobrol bareng teman with Theodorus Ginting. Bos.